Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Syarif kita bergerak dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai FreeRTOS Advance atau implementasi lebih lanjut mengenai FreeRTOS pada praktikum sistem embedded. Oke, kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi, untuk yang pertama, kita akan mengulas kembali event group dan sinkronisasi multiple event. Pada sistem embedded yang kompleks, seringkali sebuah task harus menunggu beberapa kondisi terpenuhi sebelum dapat dijalankan. FreeRTOS ini menyediakan event group sebagai mekanisme sinkronisasi yang menggunakan sekumpulan bit untuk mempresentasikan berbagai status dalam sistem. Setiap bit dapat di-set atau di-clear oleh task maupun ISR sehingga satu event group mampu menyimpan banyak informasi status sekaligus. Dengan cara ini, sebuah task dapat menunggu kombinasi beberapa event tanpa perlu menggunakan banyak semafor yang terpisah. Event group sangat berguna pada aplikasi IoT dan sistem multi-peripheral. Sebagai contoh, task mengirim data cloud dapat menunggu hingga Wi-Fi terhubung, sensor siap, dan RTC telah sinkron sebelum mulai bekerja. Nah, pada sistem yang menggunakan beberapa microcontroller seperti STM32 dan ESP32, secara bersamaan, event group juga dapat digunakan untuk koordinasi status antar subsistem sehingga sinkronisasi menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Kemudian ada software timers. Event group sangat berguna pada aplikasi IoT dan sistem multi-peripheral. Sebagai contoh, tadi task mengirim data cloud hingga menunggu Wi-Fi terhubung, terus sensor siap, dan RTC telah disinkronkan dan mulai bekerja pada sistem yang menggunakan beberapa microcontroller. Secara bersamaan, event group ini juga digunakan untuk koordinasi status antar subsistem sehingga sinkronisasi menjadi lebih efisien. Software timer dapat digunakan untuk berbagai proses periodik seperti pembacaan sensor, pengiriman data IoT, blinking LED, monitoring kesehatan sistem, dan juga pembaruan tampilan LCD. Selain timer periodik, FreeRTOS juga menyediakan one-shot timer yang hanya berjalan satu kali. Pada sistem yang lebih kompleks, timer dapat dikendalikan dari task lain sehingga mendukung konsep remote timer control. Kemudian ada task notification. Task notification ini merupakan salah satu mekanisme komunikasi paling ringan dan cepat yang disediakan oleh FreeRTOS. Setiap task memiliki area notifikasi internal yang dapat digunakan untuk mengirim sinyal atau data sederhana tanpa perlu membuat objek tambahan seperti antrian atau semafor. Karena tidak memerlukan alokasi memori tambahan, task notifikasi memiliki overhead yang sangat kecil. Dalam praktiknya, task notifikasi sering digunakan untuk komunikasi antara ISR dan task karena mampu memberikan latensi yang sangat rendah. Selain itu, fitur ini dapat digunakan sebagai pipeline data sederhana antar task yang membutuhkan performa tinggi. Pada aplikasi STM32 maupun ESP32, task notification menjadi pilihan ideal ketika hanya memerlukan sinyal atau data kecil dengan kecepatan respon yang maksimum. Kita akan lanjut ke semafor dan teks lanjutan. FreeRTOS menyediakan beberapa jenis semafor yang dapat digunakan sesuai kebutuhan aplikasi. Binary semafor digunakan sebagai sinyal sederhana antar task atau dari ISR ke task. Counting semafor memungkinkan sistem menghitung jumlah event yang terjadi, misalnya jumlah data yang diterima atau jumlah objek yang tersedia untuk diproses. Selain semafor, FreeRTOS juga menyediakan mutek yang dirancang khusus untuk melindungi resource bersama seperti UART, LCD, SD card, maupun bus komunikasi. Mutex ini memiliki fitur priority inheritance yang secara otomatis menaikkan prioritas task pemegang mutek tersebut ketika sedang ditunggu oleh task yang lebih tinggi. Mekanisme ini mencegah terjadinya priority inversion yang dapat mengganggu performa saat real time. Kemudian ada memory management pada FreeRTOS. Kembali lagi kita akan manajemen memori merupakan aspek penting dalam sistem embedded karena kapasitas RAM yang tersedia biasanya terbatas. FreeRTOS ini menyediakan 5 skema pengelolaan heap, yaitu heap 1 hingga heap 5 yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Pemilihan metode heap yang tepat dapat meningkatkan performa, mengurangi fragmentasi memori, dan meningkatkan keamanan dan keandalan sistem.
Heap 1 hanya mendukung alokasi memori tanpa dialokasi hingga sangat sederhana dan deterministik. Heap 4 merupakan metode yang paling umum digunakan karena mampu mengurangi fragmentasi memori secara efektif. Sementara itu, Heap 5 mendukung untuk penggunaan beberapa wilayah memori sekaligus sehingga cocok untuk sistem yang memiliki RAM terpisah atau memori eksternal tambahan. Kemudian ada static allocation dan critical section. Pada aplikasi industri dan safety critical, penggunaan static allocation sering lebih disukai dibandingkan alokasi dinamis. Semua task, proses antrian, semafor, dan objek RTOS dibuat menggunakan memori yang telah disediakan sejak awal, sehingga tidak ada resiko kehabisan heap selama sistem berjalan. Pendekatan ini meningkatkan prediktabilitas dan keandalan sistem. Selain itu, FreeRTOS juga menyediakan critical section untuk melindungi operasi yang harus berjalan secara atomik. Ketika sebuah task memasuki critical section menggunakan task enter critical, interrupt tertentu akan dinonaktifkan sementara sehingga operasi tidak dapat diganggu oleh task maupun ISR lain. Setelah selesai, task keluar menggunakan task exit critical sehingga sistem kembali menjadi normal. Dan ada task suspend dan runtime control. FreeRTOS memungkinkan task dihentikan sementara menggunakan fungsi task suspend dan diaktifkan kembali menggunakan task resume. Fitur ini berguna ketika suatu task tidak diperlukan untuk sementara waktu atau ketika sistem ingin menghemat penggunaan CPU dan energi. Sedangkan task suspend itu sering digunakan pada sistem yang memiliki mode operasi berbeda, misalnya mode normal dan mode hemat daya. Ketika suatu fitur tidak diperlukan, task terkait dapat disuspend hingga dibutuhkan kembali. Dengan pendekatan ini, penggunaan sumber daya sistem menjadi lebih efisien dan terkontrol. Kemudian ada message buffer dan stream buffer. Message buffer ini merupakan mekanisme komunikasi yang memungkinkan pengirim pesan dengan ukuran variabel. Tidak seperti antrian yang memiliki ukuran item yang tetap, message buffer ini secara otomatis menyimpan informasi panjang data sehingga lebih fleksibel untuk mengirim string, paket komunikasi, atau data sensor dengan ukuran yang berubah-ubah. Stream buffer dirancang untuk menangani aliran data kontinu seperti komunikasi UART, audio digital, maupun data streaming sensor. Buffer ini menggunakan konsep byte stream sehingga data dapat diterima secara berurutan tanpa harus dipisahkan menjadi paket-paket kecil. FreeRTOS juga menyediakan fitur trigger level yang menentukan kapan task akan dibangunkan setelah sejumlah data tertentu tersedia. Kemudian kita lanjut pada aplikasi besar, sebuah task seringkali harus memonitor beberapa antrian dan semafor secara bersamaan. FreeRTOS menyediakan antrian set ini yang memungkinkan beberapa antrian dan semafor digabung dalam satu objek pemantauan. Dengan demikian, task yang hanya perlu menunggu satu antrian untuk mengetahui sumber event yang aktif. Kemudian ini sangat berguna pada sistem monitoring dan gateway data yang menerima informasi dari banyak sumber sekaligus. Contohnya, satu task itu dapat menerima antrian sensor, antrian komunikasi UART, dan semafor alarm tanpa harus membuat mekanisme pooling yang kompleks. Kemudian yang terakhir ada multi-MCU koordinasi dengan RTOS. Dalam sistem embedded modern seringkali digunakan lebih dari satu microcontroller untuk membagi beban kerja. Sebagai contoh, STM32 digunakan untuk akuisisi data dan kontrol real-time, sedangkan ESP32 menangani konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan cloud. Nah, ini memungkinkan antar microcontroller dapat dilakukan menggunakan UART, SPI, maupun I2C yang dikelola oleh task RTOS. Objek RTOS seperti antrian, semafor, event group, task notification dapat digunakan untuk membangun sistem komunikasi yang terstruktur antar subsistem. Dengan pendekatan ini, setiap microcontroller dapat bekerja secara independen namun tetap saling berkoordinasi sehingga menghasilkan sistem yang lebih scalable, modular, dan mudah dikembangkan. Oke, kita akan masuk ke bagian demonstrasi saat praktikumnya.
Di sini, nah ini merupakan demonstrasi saat praktikum. Ini, oke, di sini pada saat ini ini merupakan demonstrasi arsitektur jaringan sensor terdistribusi menggunakan protokol komunikasi I2C. Jadi tanpa membebankan Waalaikumsalam, seluruh pekerjaan berat pada satu microcontroller ini pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu STM bertindak sebagai slave yang uh, bertugas untuk mengumpulkan data fisik dari berbagai sensor. Kemudian ESP32 bertindak sebagai master yang mengatur antar muka layar OLED dan mengeksekusi sistem penyimpanan data dan memasukkannya ke SD card. Kedua ini dikendalikan sepenuhnya oleh scheduler RTOS, sehingga fungsi loop utama di kedua program ini sengaja dikosongkan. Untuk programnya seperti ini. Ini untuk program ISP32 sebagai masternya, dan ini untuk STM32-nya sebagai slave. Nah, pada bagian STM32 ini perlindungan critical section di sisi STM32. FreeRTOS ini membagi pembacaan berdasarkan kecepatan. Jadi sensor yang lambat seperti DHT itu dibuat 1 detik, kemudian sensor yang cepat itu dibuat 50 milidetik. Dan semua data dari sensor ini dibungkus menjadi sebuah struktur data berukuran 12 bit. Oke. Kemudian uh, yang kedua itu bagian logika ISP32-nya atau program ISP32 yang bertindak sebagai master. Di sini bertindak sebagai keamanan mutek perpindahan ke ESP dari STM ke ESP. Program berjalan di inti dual core yang menambahkan permintaan I2C ke STM32. Nah, ISP32 ini sebagai master itu menjalankan 3 perintah, yaitu memperbarui layar OLED, memantau tombol fisik untuk masuk ke data logger, dan mengirim data tersebut ke SD card. Untuk mencegah tabrakan antar tugas di SD ini uh, juga menggunakan mutek sebagai variabel agar I2C tidak memastikan penarikan tugas data I2C itu tidak menimpa variabel yang dikirim ke SD card. Oke. Untuk videonya kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa, yaitu OLED, kemudian ada juga potensiometer untuk mengatur ADC, ada juga sensor MG2 sebagai uh, sensor suhu, dan juga ada sensor suhu DHT22 dan sensor kelembapan. Dihubungkan ke STM32 sebagai sleeve-nya. Dan ini untuk programnya. Kemudian ini untuk program ISP32 sebagai masternya. Dan ketika penguploadan sudah selesai, nah di sini pembacaan oleh STM32 sudah terbaca di OLED dengan pembacaan seperti ini. Oke. Dengan pembacaan seperti ini, dengan temperatur, kemudian kelembapan, data ADC dari potensio, kemudian data MG2. Ketika
Nah, ketika potensio ini ditekan, respon layar OLED itu langsung berganti gitu. Jadi nilai potensio merespon secara mulus hingga menyentuh angka maksimal di sini 3,3 volt secara real time. Nah, responsitivitas ini yang membuktikan bahwa tugas penarikan I2C ya, tadi itu untuk pembaruan OLED berjalan berdampingan secara paralel tanpa membuat sistem itu menjadi lag gitu loh. Kemudian untuk data pemasukan data ke kartu SD ini merupakan sistem kerjanya yaitu saat tombol button tadi ditekan itu di bagian sini terdapat tombol ditekan dan menyimpan data dan data sukses masuk ke SD card dengan format CSV ini. Nah, meskipun proses tadi ada membuka kemudian menulis data lalu menutup file lagi file di SD card itu merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi desain controller. Tadi OLED ini tidak berubah sama sekali. Nah, kemulusan ini adalah hasil kerja keras dari fitur mutex tadi. Penyimpanan memori dapat dieksekusi secara instan dan aman tanpa merusak atau mengambil alih CPU dan merusak OLED tampilan pada OLED seperti itu. Kemudian itu untuk demonstrasi saat praktikumnya, jadi kesimpulan dari FreeRTOS penerapan tingkat lanjut ini, FreeRTOS ini tidak hanya menyediakan tas antrian dan semafor dasar, tetapi juga menawarkan berbagai fitur lain seperti event group, kemudian task notification, message buffer, stream buffer, dan juga antrian set, serta manajemen memori yang lebih fleksibel. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengembangan membangun sistem embedded yang lebih kompleks, efisien, dan mudah dipelihara. Pada STM32 maupun ESP32, pemanfaatan fitur FreeRTOS ini sangat penting untuk membangun aplikasi industri, otomasi, robotika, dan IoT yang membutuhkan multitasking, sinkronisasi kompleks, dan juga komunikasi data yang cepat, serta penggunaan sumber daya yang optimal. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai penerapan FreeRTOS lanjutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.